Tuhan, seperti emas kemenyan dan murni, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal ini. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Tahun 2020 berjalan begitu cepat. Tak disadari saat ini sudah memasuki bulan Desember, di mana tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang penuh dengan perayaan akan lahirnya Sang Juru Selamat. Karena di tahun ini tampaknya semua akan berjalan sepi, tidak ada lagi baju baru, bahkan tidak ada lagi perayaan Natal bersama di gereja. Ayo, katanya mau jalan-jalan. Ayo, maskernya, pasirnya mana? Ini. Kemana? Emangnya mau kemana? Ya, katanya kita hari ini kita mau jalan-jalan ke mall. Emangnya udah gak apa-apa pergi ke sana, Mak? Ya, selagi kita mentaati protokol kesehatan, saya rasa sih ya apa-apa. Aman-aman aja. Yaudah, Mak, ayo. Aku pengen beli baju baru, makan KFC, beli donat. Enaknya. Oke, kalau begitu, let's go. Sementara itu, Vino yang dari kaca jendela hanya bisa melihat keluarga Aldi yang berpergian menjadi murung dan sedikit kesal. Ayo, ngapain kamu kok cemberut aja? Hah? Ada apa? Itu loh, Mak. Itu apa? Lihat tongkrongan Aldi aja udah jalan-jalan. Mata kita di rumah terus. Wah, sini, ayo sini sama Mama. Mama kasih tahu ya. Ini kan lagi pandemi, Mama udah nggak kerja, terus Papa juga gajiannya dipotong, cuma dapat separuh. Bisa makan, kita masih sehat, Vino bisa, kadang Mama masih bikin jajan kan buat Vino. Kita harus sudah bersyukur, itu sudah berkat Tuhan loh. Vino pingin semuanya kayak dulu sebelum pandemi. Loh. Ada apa, Vino? Ya, mulai tadi saya tunggu di ruang makan nggak datang-datang. Ada apa sih? Ini loh ya, Vino itu kesel, katanya dia capek
bosen di rumah terus. Oh, iya? Karena diajak jalan-jalan ya. Ya ampun, sabar ya. Belajar sabar, gak boleh kesel ya. Ya, kamu inget nggak lagu itu? Lagu KASIH, lagu kasih. Inget gak? Nah, bisa nggak? Ayo nyanyi sama-sama yuk. 2, 3. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Nah, gitu dong. Ayo senyum dulu, lihat mama. Sini senyum dulu. Ayo papa pengen tahu senyumnya. Nah, sebagai gantinya karena mama nggak bisa ngajak Vino jalan-jalan, mama akan buatkan Vino kue yang spesial. Wah, Ati, kue apa itu, Ma? Rahasia dong. Pokoknya nanti mama buatkan yang paling enak, khusus untuk Vino, ya. Nah, ayah juga. Ayah mau kasih kejutan buat Vino. Ya, mau gak? Beneran ya? Iya dong. Jadi nggak sabar. Iya sih. Akhirnya kita pulang juga ya. Oke anak-anak, mama ke belakang dulu ya, beres-beres dulu ya. Iya mama. Tadi seru banget nggak, Dek? Kalau kakak sih ngerasa seru banget. Iya, seru banget, Kak. Enaknya ngapain ya? Gimana kalau nonton film? Nonton apa, Kak? Kalau lihat film Home Alone di YouTube mau nggak? Mau, Kak. Oke, aku ambil mama dulu ya. Ya, kakak tunggu sini ya. Iya. No, no. Kak, kok enggak? Ketawa ini lucu. Iya deh, aku jadi inget Natalan tahun lalu deh. Tahun lalu kan kita bisa pakai baju yang lucu-lucu, banyak balon, banyak kado, ketemu temen-temen, asik banget. Tapi sekarang kondisinya kayak gini. Sedih banget nggak bisa ngerayain Natal kayak tahun lalu. Bahkan bisa aja tahun ini nggak ada Natal. Iya Kak. Loh, anak mama kenapa kok pada murung-murung begini ya? Bukannya tadi kita sudah jalan-jalan, jadi kalian sudah senang-senang. Ada apa ini? Iya sih Ma, tapi gara-gara aku nonton film Home Alone, aku jadi kangen Natalan bareng teman-teman. Rasanya Natalan kali ini bakalan sepi banget. Atau bisa aja nggak ada Natal. Loh, kenapa sih kalian kok ngomong kok Natal nggak ada? Dengarin mama ya, mama jelasin sama kalian. Bukan, Natal itu bukan cuma rame-ramenya, bukan cuma pestanya. Emang sih kemarin itu kita Natal tahun kemarin itu kita rame-rame, kita ada pestanya. Untuk Natal tahun kali ini memang ya berbeda dengan Natal kemarin. Tapi yang sebenarnya ya Natal itu bukan cuma rame-ramenya, bukan cuma pestanya, tapi yang terpenting itu Natal itu adalah dimana kita memperingati akan hari kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Jadi kan yang ulang tahun itu siapa? Tuhan Yesus. Nah, itu kan ada tahu, yang ulang tahun itu kan Tuhan Yesus. Berarti yang harus dapat hadiah siapa? Tuhan Yesus. Nah,
Tapi gimana caranya, Ma? Caranya gampang sekali. Caranya adalah kalau kita bersyukur kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca firman. Nah itu caranya kita sudah memberikan hadiah yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita semua umat manusia. Tapi aku kangen ketemu teman-teman sekolah minggu. Ma, aku kangen sekolah minggu secara langsung di gereja, ketemu kakak-kakak, pakai baju baru, nyanyi-nyanyi, lihat panggung boneka, terus dapat hadiah banyak lagi. Ya, sudah, kalian nggak usah sedih. Nah, supaya nggak sedih, bagaimana kalau Mama ajak kalian nyanyi? Mau nggak? Wah, mau. Lagu apa, Ma? Udah, kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Sobat kita yang setia adalah siapa? Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya. Oh iya, Ma. Aku jadi merasa terhibur setelah nyanyi. Ternyata Tuhan Yesus itu selalu bersama kita. Iya dong. Kalian kan masih punya mama dan papa, jadi nggak usah perlu takut, nggak usah sedih. Ah, Mama bisa aja. Ya, betul ya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Permisi, Iva, Nandi, Shalom. Iya, shalom. Ada Kak Tania sama Kak Marta. Iya, ini kita dari sekolah minggu mau bagiin bingkisan buat Natal buat Ivan sama Adi. Oh ya, ini Kak. Ini ada Kak Tania sama Kak Marta. Itu buat ini buat Ivon ya. Adinya mana? Ini ada. Ini Adi. Wah, dapat hadiah. Terima kasih banyak ya Kak Tania, Kak Marta. Iya, sama-sama. Sama sekalian mau ngingetin nanti tanggal 24 kita ada video buat anak-anak sekolah minggu. Ditonton ya Rasa bareng-bareng. Oh iya, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Oh, nanti mau kasih Kak dari yang lain. Iya, sama-sama.
Natal pun telah tiba. Semua orang merayakannya dengan sederhana. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu di GBT Immanuel yang merayakan Natal bersama keluarga, juga menyaksikan video perayaan Natal dari rumah mereka masing-masing. Ma, kuenya enak banget, makasih ya. Sama-sama sayang. Loh, Tino, hari ini kan ada live streaming sekolah minggu, Natal sekolah minggu ya? Iya, Tino lupa. Ayo lihat bareng-bareng yuk. Ya, yuk lihat bareng-bareng. Ya, asik nih. Iya. Shalom adik-adik. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Bersama Tuhan Yesus, engkau dan saya dahsyat, luar biasa. Yes. Nah, adik-adik, puji Tuhan kita bisa berkumpul pada hari ini untuk merayakan ibadah Natal. Nah, sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini Kau telah mempertemukan kami Tuhan, walaupun ibadah dari rumah masing-masing, tapi kami bersyukur Tuhan bahwa Kau telah hadir di antara kami. Tuhan Yesus, bentar kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Kau sertai setiap internet, setiap HP, kiranya Kau jauhkan kami Tuhan dari segala kuasa yang berniat jahat yang berniat mengganggu fokus kami. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman, kiranya Tuhan Kau boleh sembunyikan di balik salib-Mu, biarlah apa yang kami dengar boleh berasal daripada Engkau saja. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, tengah hingga akhirnya hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Natal. Wah, hari ini kita sama-sama berkumpul untuk merayakan Natal. Nah, kakak mau tanya nih adik-adik, gimana perasaan kalian di Natal tahun ini? Seneng gak? Atau malah ngerasa di tahun ini ada yang berbeda ya? Ya mungkin yang biasanya nih tahun-tahun lalu setiap bulan Desember kita tuh keliling gitu ya, dari satu mall ke mall lain buat beli baju, terus buat makan-makan di McD, KFC, di Pizza Hut. Tapi tahun ini kita harus di rumah aja karena ada pandemi corona. Nah adik-adik, kalau kakak boleh tanya lagi nih, menurut kalian Natal itu apa sih? Coba jawab dulu. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Apa ayo? Nah benar ya gitu. Natal itu merayakan kelahiran Yesus Kristus. Siapa sih Yesus itu? Yesus itu adalah Allah yang turun jadi manusia. Dia juga raja di bumi maupun di surga. Nah adik-adik, tahu gak sih, dulu waktu Tuhan Yesus lahir, seorang raja ternyata lahirnya juga sepi-sepi loh. Yesus lahir di kandang domba. Waktu itu gak ada tuh yang namanya perayaan menyambut kelahiran seorang raja. Bahkan hingga akhir hidupnya, Yesus pun matinya di atas kayu salib. Sebelum itu, Yesus juga diludahi, dihina, bahkan dikhianati oleh muridnya sendiri. Nah, tapi ternyata di atas segala kesederhanaan itu, Yesus itu mau loh menebus kita. Yesus yang adalah Allah, mau repot-repot datang ke dunia supaya kita bisa selamat. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 12. Yuk kita buka yuk. Roma 12 ayat 12 bunyinya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Nah, kita pada hari ini mau belajar tentang 3 hal itu.
Yang pertama nih, bersukacitalah dalam pengharapan. Apa sih arti bersukacita? Bersukacita pasti gembira dong ya, gitu. Ayo senyum-senyum. Nah, mungkin saat ini kita bingung ya. Aduh kak, aku tuh gak bisa main tahun ini sama teman-teman. Terus kenapa aku harus gembira gitu ya? Gitu. Nah, tapi di sini firman Tuhan berkata bahwa kita tuh disuruh bergembira loh. Kenapa? Karena ada pengharapan. Nah, kalau kita ingat-ingat nih, 1 tahun ini kita walaupun di rumah aja kita tetap sehat-sehat kan? Kita selalu ada makanan di atas meja, walaupun mungkin bukan makanan mahal, tapi kita nggak pernah kelaparan. Nah, itu merupakan satu berkat Tuhan loh yang wajib kita syukuri. Dan selain itu karena kita sudah ditebus, itu juga menjadi sebuah pengharapan buat kita. Nah, sekarang yuk adik-adik senyum dong. Wah, sekarang nggak perlu ya cari-cari lagi alasan buat sukacita, karena ya itu tadi, Tuhan adalah alasan kita buat bersukacita. Kedua nih, kita belajar untuk bersabar dalam kesesakan. Apa sih kak artinya bersabar? Bersabar itu artinya kita itu mau menunggu. Terus selain itu kita nggak bersungut-sungut, kita nggak mengeluh. Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang di rumah kalau diingetin buat makan masih marah-marah sama mamanya? Ayo, siapa? Ngaku. Wah, padahal adik-adik, mama kalian tuh udah repot-repot masak, terus ngingetin kalian buat makan, malah dimarahin. Wah, itu suatu hal yang salah ya. Padahal kalau kita nggak makan pun kita akan sakit. Nah, di sini firman Tuhan ingetin kita loh, supaya kita tuh bersabar, gitu, nggak boleh marah-marah. Adik-adik ingat nggak cerita tentang Yusuf? Yusuf kan dijual tuh sama saudara-saudaranya. Nah, tapi Yusuf itu mau sabar, taat, mendengarkan firman Tuhan, dan akhirnya apa? Yusuf akhirnya menjadi orang kepercayaan raja. Nah, terus siapa lagi? Ayub. Ada yang diingat nggak? Ayub waktu itu kehilangan hartanya. Nah, tapi karena Ayub bersabar, akhirnya Tuhan mau memberikan berkali-kali lipat loh buat Ayub. Nah, sekarang masa sih adik-adik gak mau bersabar? Ayo, sabar ya. Nah, terus yang ketiga, kita belajar untuk bertekunlah di dalam doa. Nah, ini kenapa sih kak kita harus berdoa gitu? Adik-adik tahu nggak? Doa itu ibarat nafas hidup orang percaya. Nah, kalau kita nih, kan kita nggak bisa tuh nggak bernafas. Nih coba kita nggak bernafas ya 3 menit. Adik-adik bisa nggak 3 menit nggak bernafas? Nggak bisa kan? Nah, sama gitu ya. Kehidupan rohani kita juga nggak akan hidup kalau kita tuh nggak berdoa. Nah, terus berdoa itu apa sih kak? Berdoa itu kita tuh berbicara sama Tuhan, sama Bapa kita. Kita bisa ngomong apa aja. Kita bisa mulai dari berkeluh kesah, mengucap syukur, memohon sesuatu, mendoakan teman kita. Nah, kita juga harus bersyukur loh adik-adik, karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berdoa kapanpun, dimanapun, dan gak perlu posisi-posisi tertentu. Masa sih kita gak mau berdoa, padahal udah segampang itu, ya kan? Ayo, kita tuh kan gak bisa ya gak bernafas dalam sehari. Masa kita mau gak berdoa atau berdoa 1 bulan sekali? Ayo, di sini firman Tuhan bilang untuk bertekunlah loh. Bertekunlah berarti gak cuma berdoa waktu Paskah, waktu Natal, waktu hari Minggu, atau cuma waktu mau ujian aja. Tapi bertekunlah di sini berarti setiap hari, setiap waktu, tanpa harus menunggu ada masalah dulu kita baru berdoa, ya kan? Ingat, kita nggak bisa hidup tanpa bernafas, kita juga nggak bisa hidup tanpa berdoa. Nah, ada satu lagi yang nggak kalah penting dari doa, yaitu membaca firman. Nah, firman seperti yang udah kita tahu itu adalah tuntunan dari Tuhan. Karena saat ini Tuhan itu nggak berbicara dengan suara yang audible, kayak "Hai Jason, dengarkan kataku." Wah, Tuhan tuh gak berbicara seperti itu loh adik-adik. Karena
Karena saat ini Tuhan sudah memberikan perkataannya di dalam Alkitab. Oke, nah mungkin kalian bilang ya kayak Kak, tapi aku kan masih kecil, aku kan gak paham gitu. Wah, tapi adik-adik di Yesaya 55 ayat 11 firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia loh. Wah, kita gak boleh menyanyiakan itu ya. Kan Tuhan Yesus juga setelah kepergiannya juga mengirimkan Roh Kudus di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu yang akan memimpin kita untuk memberitahu apa sih arti dari firman itu. Kita juga punya orang tua, punya kakak-kakak di gereja yang bisa ditanyain. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau kakak tutup di Roma 12 ayat 11 yang berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, adik-adik menyambut tahun baru nih, semoga kita semua semakin semangat di dalam Tuhan. Ingat 3 hal tadi. Yang pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Dan ketiga, bertekunlah dalam doa. Oke, adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita bersatu di dalam doa lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa menuntun kami Tuhan untuk semakin mengerti firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa bersukacita, bersabar, dan bertekun dalam doa. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Walaupun kami akan berpisah, kami yakin bahwa Engkau akan ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, aku Kak Intan mau pamit. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. See you. Mwah. Yeay. Sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Bersukacitalah, Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta
adik-adik, Kak Dwi dan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Untuk adik-adikku dimanapun berada, tak lupa kakak ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai adik-adik, selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kakak mengucapkan selamat Natal. Biarlah di hari Natal tahun ini membuat kita semangat, membuat kita lebih sungguh-sungguh lagi, membuat kita lebih cinta Tuhan. Haleluya. Biar Natal kali ini kita harus lebih dan lebih lagi cinta Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom adik-adik, selamat Natal, tetap setia di dalam Tuhan, tetap semangat, God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Dari Pada akhirnya, mereka tetap bersyukur karena masih bisa menikmati Natal bersama keluarga, walaupun tidak semeriah yang biasanya. Mereka juga jadi sadar bahwa apapun kondisinya, Tuhan Yesus akan selalu ada bersama mereka. Dan inilah makna Natal yang sebenarnya.